Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ahmad Najih Mustafa Fuadi, NIM 22201511143. Salah satu mahasiswa dari kelas A6 ekstensi semester 5 Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora. Sebelum kita membahas materi yang akan saya bawakan, saya ingin berterima kasih dulu kepada dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan, yaitu Ibu Cahya Amalia Husna, yang selalu membimbing kita dan mengajarkan bagaimana cara untuk mengolah data statistika. Langsung saja, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang uji statistika two-way ANOVA. Nah, sebelum kita menuju bagaimana cara kita menguji atau prakteknya, alangkah baiknya kita belajar atau mengetahui secara singkat konsep dasar uji two-way ANOVA. Next, kita akan belajar konsep dasar uji statistika two-way ANOVA. Uji two-way ANOVA memiliki sebutan lain yaitu uji ANOVA dua faktor. Jadi setelah kita kemarin belajar tentang one way ANOVA, itu ada lagi two-way ANOVA. Nah, ANOVA yang kita pelajari kali ini itu adalah uji ANOVA dua faktor. Jadi ada dua faktor yang akan kita uji nanti. Kemudian bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan antar kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel faktor. Nah, dinamakan ANOVA dua faktor karena kelompok yang kita uji perbedaannya itu dipengaruhi oleh dua variabel faktor. Kemudian uji ini termasuk dari uji statistik parametrik. Nah, syarat uji statistik two-way ANOVA itu yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor berisikan data kategori yang disajikan dalam bentuk nominal atau ordinal. Jadi kita kan nanti memiliki dua faktor. Nah, entah itu faktor gender atau faktor metode atau faktor yang lain, itu nanti disajikan dalam bentuk nominal. Nah, jadi kita buat label untuk kategori data tersebut. Kemudian variabel dependen, atau yang kita uji perbedaannya itu nanti berupa data interval atau rasio. Kemudian setelah kita tahu syarat umumnya, kita harus tahu uji prasyaratnya. Uji prasyaratnya seperti kemarin, yaitu untuk ANOVA ada uji normalitas dan ada uji homogenitas. Oke, next kita akan membahas contoh soal ini. Contoh kasus uji two-way ANOVA. Dr. Nur Hidayat, seorang peneliti yang berasal dari FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode pembelajaran kooperatif dengan yang tidak menggunakannya terhadap motivasi belajar siswa yang tinggi dan rendah. Penyajian data variabel faktor. Nah, dari soal ini ya, yang saya blok ini, itu ada dua variabel faktor. Nah, yang pertama ada faktor metode pembelajaran. Nah, kita lihat yang ini. Beliau ingin menguji hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran. Nah, ini variabel faktor pertama yang diuji, ya. Ada kooperatif dengan yang tidak, berarti ada dua ya. Metodenya ada yang cooperative learning, yang kedua metode konvensional.
Untuk variabel yang kedua terhadap motivasi belajar. Nah, ini. Jadi ada anak-anak yang dikategorikan dari dua variabel ini. Yang motivasi berprestasi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, ini. Untuk variabel yang pertama, nah ini variabel yang kedua. Kemudian tujuan penelitian. Nah, kita fokus ke tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu ada 3. Pertama, apakah ada perbedaan secara signifikan hasil belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran. Nah, ini berdasarkan variabel yang pertama, ini faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan secara signifikan hasil belajar siswa berdasarkan motivasi berprestasi. Kemudian yang terakhir, apakah ada interaksi, jadi antara metode pembelajaran dan motivasi berprestasi, ya, dari dua variabel itu, apakah ada interaksi dalam mempengaruhi hasil belajar siswa ini? Apakah ada interaksi? Nah, ini. Oke, next. Ini untuk uji prasyarat, kita langsung saja untuk langsung ke uji praktek two-way ANOVA-nya. Ini urutan dalam menghitung dan menyajikan uji two-way ANOVA. Seperti biasa, sebelum kita melakukan praktek ujinya, kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Karena ada 3 tujuan penelitian, jadi hipotesisnya juga ada 3. Yang pertama itu adalah H01, ini ada hipotesis pertama ya, ada H01, ada HA1. Hipotesisnya bagaimana yang H01? Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran. Sedangkan hipotesis alternatif satunya ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran. Itu untuk hipotesis yang pertama, ini satu pasang ya. Sekarang hipotesis yang kedua, tidak ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan motivasi berprestasi. HA atau hipotesis alternatif 2-nya ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan motivasi berprestasi. Untuk hipotesis yang ketiga, tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan untuk hipotesis alternatif 3, itu berarti ada interaksi antara metode dengan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar siswa. Jadi ada 3 hipotesis dengan 6 pilihan ini tadi untuk diuji nanti. Kemudian setelah kita menentukan hipotesisnya, kita tentukan taraf signifikansi. Nah, seperti biasa, taraf signifikansi yang kita pakai adalah alfa 0,05 atau 5%. 0,05. Uji statistika yang kita pakai adalah uji two-way ANOVA. Kriteria pengujian data, H0 diterima bila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dan begitu pula sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kemudian membaca output SPSS. Nah, kita masukkan dulu data inputnya. Ini sudah saya siapkan untuk menyingkat waktu. Kita copy, kita buka SPSS. Sebelum kita mengpaste, ya ini terserah sih, opsional. Kalau ini saya paste dulu nggak apa-apa. Saya paste dulu. Variabelnya, variabel view kita edit dulu. Karena di hasil belajar ada yang koma, desimalnya 2 ini tidak apa-apa. Ini opsional ya, pilihan opsional. Yang lainnya kita hilangkan desimalnya, buat 0. Yang ini 6 kita ganti hasil belajar. Ini tadi isinya hasil belajar ya, variabel dependennya. Sedangkan ini metode pembelajaran.
Dan ini motivasi berprestasi. Yang bawah ini nanti untuk uji post-hoc-nya. Labelnya kita isi seperti tadi, hasil belajar. Yang bawahnya juga metode pembelajaran. Bawahnya motivasi berprestasi. Bawahnya lagi uji post-hoc. Untuk valuesnya ini yang metode pembelajaran dan motivasi berprestasi dan uji post-hoc. Yang nilai hasil belajar tidak usah diisi. Ini valuesnya kita isi. Nomor kan ada 2 kelompok ya tadi. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama itu adalah kooperatif. Kita isi opsional ya. Untuk kalau nanti penelitian yang kakak-kakak uji berbeda variabelnya ya diisi seperti saja, ini opsional. Nah ini seperti soal tadi, cooperative learning. Nah yang kedua ini adalah konvensional. Kita ingat yang tadi ya, ini variabel faktor metode pembelajaran ya, ini kan ada 2. Nah ini yang pertama label 1 cooperative learning, label 2 konvensional. Nah, ini harus sama ya. Nah nanti sesuai dengan faktor-faktor kakak-kakak yang uji nanti. Yang kedua faktor motivasi kita isi sama, label 1 untuk tinggi, label 2 untuk rendah, kita isi ini. Dua untuk rendah kita isi dulu. Tak oke. Sedangkan untuk uji post-hoc ini nanti kita isi valuesnya ada 4 ya. 1 ada A1 B1, yang label 2 A1 B2, yang 3 A2 B1, yang 4 A2 B2. Nah, ini muncul pertanyaan, loh Kak, kok bisa ada A1 B1, A1 B2? Nah, kita lihat faktor metode pembelajaran ini ada 2 ini ya, ada 2 faktor. Untuk metode pembelajaran kita anggap ini A, kita anggap ini A ya, kita anggap ini A. Bentar, maaf, kita anggap ini A, kita anggap ini A ya, kita anggap ini A. Nah, kita anggap ini A. Kita anggap ini A. Karena dia berlabel 1, ya ini loh, metode ini kita anggap ini A. Karena ini labelnya 1 berarti A1. Sedangkan motivasi berprestasi itu kita anggap B. Kita anggap B dengan kode label 1. Jadi nanti ada siswa yang dia metode pembelajaran, dia memiliki metode pembelajaran ikut kelas cooperative learning, tapi dia memiliki motivasi berprestasi tinggi, kadang juga memiliki motivasi berprestasi rendah. Jadi kelas metode cooperative learning ini ada yang memiliki motivasi tinggi, juga ada yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Jadi ada 4 kelompok dari anak-anak ini nanti. Nah seperti itu. Kita uji post-hocnya seperti ini.
Next, setelah itu kita masuk ke data view. Ya ini masih seperti ini. Kita rubah variabel view-nya. Nah ini kita ganti yang atas scale, yang bawah nominal, yang nominal. Oke. Sudah ya seperti ini. Kita terus sana. Kita perlebar. Nah ini bisa kita lihat ada anak yang memiliki cooperative learning, dia ikut kelas cooperative learning, motivasi berprestasi tinggi, maka dia memiliki kode A1B1. Sedangkan anak yang masuk kelas metode ini, metode cooperative learning, dia memiliki motivasi berprestasi rendah, dia masuk ke A1B2. Nah ini kodenya di sini bedanya. Sedangkan anak yang ikut kelas metode pembelajaran konvensional, motivasi berprestasi tinggi, ya ini. Nah, ini yang bawah ini tinggi, dia ikutnya kelas A2B1. Nah, ini. A-nya yang 2, B-nya tetap 1. Terus yang rendah berarti A2B2. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini kodenya seperti ini. Kalau ini 1 berarti 1. Kalau ini 1, 2 berarti A1, B2. Biar nggak bingung saya perlihatkan seperti ini. Oke, next. Sekarang kita lakukan ujinya. Kita lakukan ujinya. Setelah kita uji, tata caranya kita buka analyze. Kita masuk ke general linear model ini. Masuk ke univariate, kita klik. Nah, hasil belajar ini kita masukkan ke dependent variable. Karena ini variabel dependentnya ya. Kita masukkan faktornya, kita isi 2 ini, metode pembelajaran dan motivasi berprestasi. Kita input. Nah ini ada banyak pilihan. Nah ini kalau postdoc, ini postdocnya nanti pakai yang ini. Kalau plot, nah ini save. Nah ini nanti untuk mengisikan residual lah. Karena tidak usah, kita kan men-skip ini ya, homogenitas kita skip. Kalau kita ingin menampilkan homogenitas di sini kita checklist. Kita checklist juga bisa, tapi ini tidak. Kita skip aja, kita langsung, intinya kita langsung menguji two-way ANOVA. Jadi dependennya kita masukkan sini, faktornya kita masukkan. Nah ini tadi itu sekilas penjelasannya. Kita oke, langsung kita oke. Langsung kita oke. Nah, ini hasilnya. Ini untuk deskriptifnya. Ada 42, baik sama. Nah, di sini kita lihat yang test of between subject effect. Nah, ini kita baca yang ini. 0,33, 0,000, 0,821, 0,033. Nah, sebelum kita simpulkan, alangkah baiknya kita baca dulu ini. Nah, baru kita interpretasikan. Setelah kita lihat, kita uji, nah kita simpulkan atau kita interpretasikan. Di sini ya ini, karena ini agak ngeblur ya, kita lihat di sini aja. Yang baris metode pembelajaran, nah ini nilai signifikansinya 0,033. Diketahui berdasarkan hasil output SPSS di atas, nilai signifikansi uji 0,033. 0,033. Jadi nilai tersebut kurang dari 0,05. Ini simbolnya. Maka hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa
ada perbedaan secara signifikan hasil belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran. Nah ini kan misalnya metode ya, karena kurang dari 0,05 maka ada perbedaan. Nah ini kita interpretasikan ya. Yang kedua bawahnya ini 0,0000. Nah kita interpretasikan nilai tersebut kurang dari 0,05. Nah, nilai signifikansi adalah 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan hasil belajar siswa berdasarkan motivasi berprestasi. Kemudian yang terakhir yang bawahnya ini, metode dan motivasi ini, hasil signifikansinya 0,821. Kita interpretasikan, diketahui berdasarkan hasil output SPSS di atas, nilai signifikansi uji adalah 0,821. Nilai tersebut lebih dari 0,05. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar siswa. Yang dua atas ini kurang dari, yang bawah sendiri yang tiga ini lebih dari. Jadi setelah itu kita mendapatkan kesimpulan dari hasil uji SPSS ini. Karena atas ini, yang dua ini ada perbedaan, maka kita lanjut uji post hoc. Nah, karena ada perbedaan kita lanjut uji post hoc. Nah ini urutan dalam menghitung dan menyajikan uji tukai post hoc two-way ANOVA. Seperti biasa kita tentukan hipotesisnya H0, tidak ada perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. HA, hipotesis alternatif, ada perbedaan rata-rata kedua kelompok. Ini tadi baru kita uji two-way ANOVA. Karena hasilnya ada perbedaan. Nah ini, karena hasilnya ada perbedaan, kita uji lagi, kita uji post hoc. Nah, kita uji post hoc. Caranya sama, analyze general linear model univariate. Nah, kita reset dulu. Ini kita reset. Sudah kita reset. Hasil belajar kita masukkan ke dependent variable. Kemudian uji post hoc kita masukkan. Ini post hoc-nya kita centang yang tukai. Ini masukkan dulu di post hoc test 4 ini. Faktornya kita masukkan. Kita masukkan di checklist tukainya, kita aktifkan. Ini tukai. Ini Duncan juga sama. Hasilnya sama nanti ya. Kalau saya lebih suka di tukai karena hasilnya lebih lebih spesifik. Nah, di tukai ya. Continue. Setelah continue kita oke. Hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ketika hasilnya sudah muncul kita baca. Nah, ini kita baca kriterianya dulu. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, ini lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara kedua kelompok atau H0 diterima. Jadi kalau nilai signifikansi ini kok lebih dari, berarti dia sama, tidak ada perbedaan, makanya satu kelompok gitu, satu kelompok. Nah kita lihat hasilnya ini, kita lihat di sini. Nah ini biar lebih jelas saya lihatkan di sini. Yang baris A1B1 ini, A1B1 ini ya, A1B1 itu yang lebih dari 0,05 itu yang A2B1 ini. Signifikansinya di sini. Kita interpretasikan, diketahui berdasarkan hasil output SPSS di atas, nilai signifikansi uji adalah 0,0334, sama ya, 0,0334. Nilai tersebut lebih dari 0,05. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok A1B1 ini
A1B1 itu siapa? Anak yang masuk kelas metode cooperative learning yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan kelompok A2B1. Ini lebih spesifik ya. Yang kedua bawahnya ini ada nilai signifikansinya 0,520. Nah, kita interpretasikan. Diketahui berdasarkan hasil output SPSS di atas, nilai signifikansi uji adalah 0,520. Nilai tersebut lebih dari 0,05. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok A1B2 ini dengan kelompok A2B2. Nah, ini uji tukainya lebih lengkap, jadi ada nilai signifikansinya. Hasilnya sama. Kita next. Nah, ini enggak kabur ya. Kita lihat di sini aja. Nah, di sini A2B2, A1B2 ini sama. Dia memiliki subjeknya ini sama, kolomnya sama. Berarti ini enggak ada perbedaan antara kelompok A2B2 sama A1B2. A2B1 itu samanya dengan A1B1. Nah, ini. Jadi ada dua kelompok yang berbeda ini. Oke, cukup itu dulu dari penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya atau salahnya saya mohon maaf, karena wajar kita manusia biasa bukan Nabi Boy. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.